Halo teman-teman semua, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di webinar Bincang Akrab bersama para alumni anak panah yang bertema Sudah Siapkah Menjadi Anak Kampus. Sebelumnya, ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan saya Muhammad Darindra Suhendrio yang akan memandu sesi webinar online pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini. Semua gimana nih kabarnya hari ini? Baik ya? Sehat-sehat semua? Baik dong. Oke, semoga teman-teman semua yang hadir di webinar hari ini dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Nah, teman-teman, di sesi webinar online kali ini, kita akan berbincang akrab seputar perkuliahan nih, teman-teman, dengan para alumni Sekolah Anak Panah, yang dimana mereka sekarang telah melanjutkan pendidikan mereka ke perguruan tinggi ternama di Indonesia loh. Teman-teman, tujuan webinar hari ini adalah untuk memberi informasi seputar perkuliahan seperti persiapannya, lingkungannya, dan juga kegiatan apa aja yang akan kita temui saat kita kuliah nanti. Informasi ini akan sangat diperlukan khususnya untuk anak SMA seperti kita nih yang lagi sibuk-sibuknya mencari tahu informasi soal kuliah. Dan informasi hari ini tuh berdasarkan pengalaman kakak-kakak alumni kita loh. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, aku mau ngasih tahu dulu nih susunan acara webinar hari ini serta aturan yang harus kalian ikuti selama webinar berlangsung. Teman-teman, acara ini akan dimulai dari pembukaan. Setelah pembukaan nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Bambang Prakoso. Setelah sambutan nanti akan ada profil singkat dari para narasumber. Nanti kalian semua akan berkenalan dengan para narasumber kita hari ini. Nah, setelah kita berkenalan dengan kakak narasumber kita hari ini, kita akan berdiskusi materi dengan para narasumber. Nah, misal kalian nanti punya pertanyaan, kalian nanti bisa tanya di sesi tanya jawab. Dan setelah sesi tanya jawab, kita akan menutupi acara ini. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang susunan acara webinar hari ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peraturan dan ketentuan. Yang pertama, kalian harus menonaktifkan mikrofon selama pertemuan, kecuali kalian diperbolehkan, misal pada saat nanti sesi tanya jawab. Yang kedua, sangat dimohon diminta kepada semua peserta harap tertib dan tenang selama jalannya webinar. Yang ketiga, semua peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama acara ini dilaksanakan. Dan peraturan yang terakhir, jika kalian nanti punya pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom chat, atau kalian nanti dikasih kesempatan untuk bisa open mic atau mengaktifkan mikrofon kalian, tapi pada sesi tanya jawab nanti. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sambutan kepala sekolah. Di webinar hari ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah Anak Panah, Bapak Bambang Prakoso. Karena kepala sekolah kita sudah hadir, saya persilahkan Pak Bambang untuk memberi sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Dan Indra yang sudah memandu kita acara ini bersama dengan mungkin teman-teman guru yang sudah memfasilitasi, mengakomodir jalannya acara webinar di siang hari ini. Terus juga terima kasih juga untuk para alumni atas kerelaan waktunya, keikhlasan waktunya untuk bisa berbagi kepada kami semuanya dan juga kepada khususnya untuk adik-adik kalian semuanya. Jadi supaya poinnya adalah supaya adik-adik ini bisa belajar melalui kesuksesan dan pengalaman kalian bisa berhasil sampai sekarang ini, ya. Yang terutama mungkin saya sebutkan untuk siapa namanya,
Rais ya, Rais Bagaswara, terima kasih atas waktunya. Kemudian ada Ardian ya, Ardian Bagus. Ada Cecilia Jonta, terima kasih atas waktunya. Dan ini ada juga alumni yang udah lama nih, Christian ya, angkatan 2. Sekarang tentunya udah lulus ya, dia udah lulus. Nanti bisa berbagi, yang paling senior nanti bisa berbagi, sekarang udah bekerja ya, tentunya udah melewati masa kuliah. Jadi nanti bisa di kalian juga bisa belajar juga kalau nanti sama Pak Christian tentang dunia profesionalisme ya. Untuk menyingkat waktu, saya ucapkan selamat buat acara ini, buat kalian semuanya, buat Danendra dan tim Anak Panah, OSIS Anak Panah yang sudah menyelenggarakan acara ini. Harapan Pak Bambang, acara ini bisa dilaksanakan secara kontinu. Jadi misalnya nanti di tahun depan kita kontak lagi, kita minta bantuan kalian semua di sini untuk adik-adik kelas yang angkatan selanjutnya, kalian punya kerelaan waktu juga untuk bisa berbagi kepada kita semuanya. Tentunya juga nanti itu bisa menjadi berkat buat adik-adik kalian, bisa sukses, bisa berhasil seperti kalian semua. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Danendra untuk melanjutkan acara ini. Selamat siang, ya, sukses. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Bambang sudah memberi sambutan. Ya, semoga aja tahun depan saya bisa menjadi pembicaranya ya. Oke, teman-teman. Di webinar ini, kita telah kedatangan 4 narasumber yang luar biasa. Mereka itu keren-keren banget. Nah, yang pertama itu, kita kehadiran Kak Ardian Bagus dari Universitas Padjadjaran. Halo Kak Ardian. Halo. Halo Kak, kumaha Kak? Damang? Baik. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, kita kedatangan Kak Rais Bagaskara dari Universitas UPN Yogyakarta. Halo Kak semuanya. Rais. Halo semuanya. Halo Danendra. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Selanjutnya, kita ada Kak Cecilia Jonta dari Universitas Indonesia. Halo Kak Cecilia. Halo Danendra, halo semuanya. Halo Kak. Gimana Kak kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Dan yang terakhir teman-teman, kita kedatangan Kak Christian Teguh, alumni Universitas Multimedia Nusantara. Halo Kak Christian. Halo. Halo Kak. Nah, kakak-kakak narasumber kita udah hadir semua nih. Setelah ini, para narasumber kita akan memperkenalkan diri mereka masing-masing. Jadi, tanpa basa-basi, langsung aja kita panggil narasumber pertama kita untuk memperkenalkan dirinya sendiri, Kak Ardia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Danendra. Boleh langsung di apa aja. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Ardian Bagus. Jurusannya Manajemen Komunikasi di Vkom Unpad. Mungkin kalian masih agak abu-abu ya, Manajemen Komunikasi itu apa. Ini aku bakal jelasin di next slide-nya. Nah, jadi Manajemen Komunikasi itu agak beda ya dengan komunikasi, karena aku sendiri kuliahnya di Unpad, di Fakultas Ilmu Komunikasi, yang dimana di dalamnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 jurusan: ilmu komunikasi, perpustakaan, humas, jurnalistik, manajemen komunikasi, dan televisi dan film. Di manajemen komunikasi, kita bakal belajar biar jadi ini nih yang aku tulis ini, jadi perancang strategi komunikasi, pengelola komunikasi, pemasaran, sama pengelola pengembangan komunikasi sumber daya manusia, atau ya zaman sekarang HR lah bahasanya. Boleh kali di next aja ya. Aku masuk ke Unpad inilah jalur apa sih? Aku sendiri lewat jalur SBMPTN dulu, jadi aku ikut les, belajar gitu-gitu. Terus apa aja sih yang dipersiapkan? Karena aku anak homeschooling, berarti aku punya banyak waktu dong. Jadi ya aku biasanya tuh habis sekolah aku loh ke tempat les, belajar sampai malam, terus main game, gitu-gitu aja sih. Boleh di next kali ya, aku mau ngasih lihat nih kegiatan-kegiatan aku yang aku lakukan di manajemen komunikasi. Kalau kalian lihat di gambar yang paling kiri itu ada
foto di hutannya sebenarnya tuh aku lagi kegiatan syuting. Karena di kegiatan universitas itu kita banyak banget yang namanya kepanitiaan, organisasi, itu kegiatan yang asik-asik banget sih. Terus yang di tengah itu kalau di Unpad tuh sebutannya arak-arakan. Jadi mahasiswa yang baru lulus, wisudawan, kita sambut, kita selamat di Unpad yang ada di DU. Terus yang di paling kanan ini ada kegiatan seminar. Aku ke salah satu SMA di daerah Bandung, lalu aku mengadakan seminar bersama teman-teman kuliahku. Terus di slide berikutnya, bisa kalian lihat sendiri ya, aku tergabung dalam BEM, aku melakukan kegiatan wawancara, lalu di tengah aku menjadi penyelenggara acara konsolidasi dengan pihak dekan, lalu di paling kanan kegiatan kepanitiaan lagi, aku salah satu tim yang ngedekor panggung lah buat acara puncak suatu organisasi. Boleh di next lagi. Nah, kalau kalian lihat di kiri asik banget kan, banyak banget teman-temannya. Kalau kalian bandingin sama homeschooling, biasanya di rumah doang atau ketemunya orang-orang itu lagi. Tapi kalian kalau di dunia perkuliahan, itu luas banget. Karena banyak banget hal yang kalian bisa ikuti, orang-orang yang kalian bisa temui dengan karakter yang beda-beda dan pengalaman yang makin nambah kalian banget sih. Terus di tengah itu aku ada foto di mana aku bertanggung jawab untuk membuat short movie untuk acara BEM. Yang di sebelah kanan kalian bisa lihat aku foto bareng teman-teman BEM aku. Udah sekian sih, itu aja yang aku mau sampaikan perkenalan singkat ini. Untuk lanjutnya boleh dilanjutin dari Hendra. Oke, teman-teman, kita akan lanjut. Tadi, wah seru banget ya. Ternyata kalau di dunia perkuliahan itu kita banyak kegiatan juga ya. Karena kalau sebelumnya di SMA kita homeschooling, sekolahnya di rumah, jadi jarang ketemu teman. Tapi ketika kita sudah masuk kuliah, jadi wah banyak banget kegiatannya ya. Oke deh. Terima kasih ya Kak Ardian. Sama-sama. Kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Kak Rais. Silakan Kak Rais. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Rais Bagaskara. Aku berkuliah di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta ya. Aku mengambil Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Alasan aku memilih jurusan komunikasi ya, karena menurut aku, Kak bisa di next. Karena menurut aku komunikasi itu, aku mempunyai passion di komunikasi, aku suka berbicara terhadap orang-orang baru, karena menurut aku ketika aku berbicara dengan orang-orang baru, aku bisa saling sharing mengenai suatu hal-hal, dan di dalam jurusan ilmu komunikasi juga, aku bisa mengasah public speaking aku agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Ini alasan aku. Sekian, terima kasih penjelasan dari aku. Terima kasih Kak Rais. Ternyata Kak Rais ini ya ambil ilmu komunikasi juga ya. Mau loh Kak ke UPN. Rencananya aku juga mau UPN, terus ambil ilmu komunikasinya juga. Jadi mungkin aku bisa belajar juga kali ya ke Kak Rais. Oke, narasumber yang selanjutnya adalah Kak Sisilia Jonta. Silakan Kak Sisilia. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, halo semuanya, kenalin nama aku Sisilia Jonta, bisa dipanggil Sisil. Boleh di next. Boleh di next. Nah, sebelumnya aku ini alumni SMA Anak Panah tahun 2021 dan sekarang aku lagi berkuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Teknik di Departemen Arsitektur. Jurusannya sendiri Arsitektur Interior, yang dimana susunannya itu gini, fakultas, departemen, lalu jurusan. Nah, jurusan aku sekarang Arsitektur Interior, aku masuknya tahun 2021 dan sekarang aku udah masuk ke semester 4. Dan aku masuknya jalur SBMPTN.
Oke, ini profil singkat edukasi aku dari aku lahir sampai SMP aku sempat bersekolah formal di Makassar, lalu pas SMA pindah ke Gading Serpong, terus kenal anak panah jadi siswa anak panah sampai tahun 2021, lalu kemudian dari 2021 sampai sekarang aku sudah mulai berkuliah. Boleh di next. Nah, terus gimana sih caranya aku bisa masuk ke UI? Nah, singkat cerita, pas waktu kelas 11 awal, aku sudah mulai nentuin tuh jurusan apa yang aku mau. Terus juga udah mulai research banyak tentang ngapain aja sih di jurusan pilihan aku. Kemudian pas di kelas 12 awal, itu aku ngikutin program early bird-nya BINUS, yang dimana dia kenanya lebih murah pada saat itu, kosannya kita lebih cepat buat mendaftar. Di situ aku juga tetap ngambil jurusan arsitektur, dan sambil kelas 12 awal ini aku banyak belajar di ruang guru dan ngikutin tryout UTBK. Kemudian pada bulan Februari 2021 itu udah mulai daftar LTMPT kan. Jadi aku mendaftar, di mana pilihan pertama jurusan aku itu arsitektur interior UI dan pilihan keduanya arsitektur ITS. Kemudian 2 bulan setelahnya tes SBMPTN. Nah, itu tes SBMPTN-nya aku pada saat itu di kampus UMN Gading Serpong. Lalu setelahnya pada tanggal 14 Juni 2021, pas waktu itu juga berkenaan dengan ambil raport dan foto kelulusan, itu mulai ada pengumuman SBMPTN. Dan ternyata lulus deh. Kemudian Septembernya baru masuk kuliah sampai sekarang. Boleh di next. Nah, ini foto hasil LTMPT aku dulu, total skornya 709. Di sini aku ada sedikit tips. Jadi kan ada beberapa submateri yang diujikan tuh. Nah, kalau bisa usahain buat ngerjain semuanya dan usahakan juga buat ngebagusin di submateri yang emang berkaitan dengan jurusan yang kamu pilih. Misal, kalau mau masuk jurusan matematika nih, berarti submateri matematika sama kemampuan kuantitatifnya perlu ditinggiin nilainya. Cuman kalau yang sekarang kan SNBT ya, itu berarti kalian udah nggak ada TKA lagi. Nah, itu silahkan disesuaikan aja. Oke, boleh di next. Nah, di sini why arsitektur interior. Kenapa sih aku milih arsitektur interior? Jadi alasannya itu ya seperti yang kalian lihat, itu aku memang hobi banget menggambar dari kecil. Terus ya nggak tahu kenapa seneng aja gitu kalau lihat datang ke show unit atau jalan-jalan ke IKEA, walaupun nggak beli tapi kayak ngelihat yang estetik gitu ya suka sih. Oke, boleh di next. Nah, di UI sendiri ada 61 jurusan, dan kalau yang kita misal kalau jurusan yang paling banyak peminatnya itu kebanyakan di kedokteran, ilmu hukum, psikolog, sama manajemen. Boleh di next. Nah, ini dokumentasi semasa aku belajar SBMPTN, karena waktu SBMPTN sendiri aku pure belajar dari ini sih, kelas, kan anak mana ada kelas yang per minggunya 2 kali per minggu ya, selama 2 jam. Nah, itu aku ambil kelas itu sama ruang guru, sama tryout UTBK mandiri. Jadi karena aku tipikal orang yang males buka buku, ya udah deh catatannya aku tempelin aja di tembok gitu. Boleh di next. Ini sneak peek tentang apa aja sih yang dipelajarin di arsitektur interior. Pas semester awal, itu kita udah dikenalin sama aplikasi 3D yang namanya SketchUp, AutoCAD, buat bikin denah tanpa potongan. Terus ya ini hasil semester 1 aku pas UTS UAS. Boleh next. Nah, kemudian ini pas waktu semester 3 ini, jadi dia tugasnya itu berkelompok dan emang kita udah benar-benar fokus ke satu presiden rumah, dimana kita kerjain bareng sampai benar-benar begadang segala macam lah, tapi tetap asik sih karena kerjainnya semuanya bareng. Ini masa-masa exhibition kami. Boleh di next. Ini juga exhibition, tapi kali ini exhibition pas project awal, yang dimana ini kerjaan individu dan juga dibikin pameran
bikin pameran, tapi ini temanya berbeda. Kalau tadi Presiden Rumah ini lebih ke nature. Oke. Boleh di next. Sekian dari aku, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih Kak Silia. Arsitektur tuh seru banget berarti ya. Ketika Kakak juga gambarnya bagus. Tapi capek gak sih Kak kalau sekolah arsitektur tuh? Capek kayaknya. Ya, capek, tapi kalau suka asik sih. Asik ya? Benar. Kalau misalnya menikmati sih nggak kerasa capeknya ya Kak ya? Betul, betul. Oke. Nah, kita akan masuk ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Kak Christian Teguh. Silakan Kak Christian. Halo semuanya. Ya, nama aku Christian Teguh Prastia Wijaja. Kepanjangan jadi disingkat aja Christian Teguh. Aku lulus dari Anak Panah tahun 2018. Terus habis itu, ya boleh di next slide-nya. Habis lulus dari Anak Panah, aku ngedaftar di Universitas Multimedia Nusantara di Gading Serpong juga. Dan kebetulan dulu itu zaman tahun 2018 kantor Anak Panah juga ada di UMN. Jadi sangat dekat. Dan kebetulan rumah aku juga di sekitar sini, jadi lebih dekat aku dari sangat dekat lah dari rumah ke kampus. Nah, aku di kampus ini ya, boleh next slide-nya. Di kampus ini aku pilih jurusan informatika, itu masuk ke Fakultas Teknik dan Informatika. Nah, informatika ini sebenarnya apa sih? Informatika ini sebenarnya kalau mungkin kita lebih familiar dengan bahasa Inggrisnya computer science. Jadi ya kita bikin software, coding-coding, ya seperti itu. Nah, di Universitas Multimedia Nusantara sendiri itu ada beberapa jurusan lain juga. Dan yang paling terkenalnya kalau di kampus UMN itu ada ilmu komunikasinya yang komunikasi strategis, dan ada juga yang kedua itu terkenal DKV. Dan jurusan filmnya juga nggak kalah terkenal. Oke, boleh di next. Nah, jadi aku pada tahun 2018, 15 Agustus, itu aku ikut orientasi terima mahasiswa baru. Dan ini tuh bisa dibilang teman-teman pertama yang aku dapat di kampus. Dan ini ya, mukanya pada capek karena habis ospek ngerjain tugas 2 hari, 3 hari. Dan boleh next. Nah, jadi waktu aku baru masuk tuh, kampus itu ngadain banyak banget seminar. Dan salah satunya itu seminar yang aku ikutin itu tentang Apple Academy. Nah, aku tuh tertarik banget waktu semester 1 ada program seperti ini yang disediakan langsung dari Apple-nya. Ya, aku waktu itu ikut seminarnya, iseng-iseng daftar, ikutin seminarnya, dan di seminarnya itu banyak banget ngejelasin Apple Academy itu apa, habis itu apa aja yang kita bakal dapetin di sana. Dan boleh di next. Dan ada juga kuis waktu itu, dan dari seminar aku iseng-iseng ikut kuis dan dapat door prize karena menang kuis, lumayan dapat HP gratis waktu masih semester 1. Dan boleh di next slide-nya. Nah, dan aku iseng daftar Apple Academy, dan nggak dikira waktu 7 Desember 2018, aku ingat banget, malam-malamnya aku cek email dan keterima untuk jadi peserta di Apple Academy di tahun 2019. Oke, boleh next. Nah, setelah keterima di Apple Academy, aku nggak langsung masuk. Dari kampus itu ada beberapa kegiatan wajib. Jadi salah satunya itu kita harus ngelakuin program kreativitas mahasiswa. Ya, salah satunya aku waktu itu presentasi ke sekolah negeri terdekat bersama dengan teman-teman kampus. Ini fotonya kayak ya seru. Kita untuk pertama kali presentasi di depan adik-adik kelas berbagi ilmu. Dan boleh next selanjutnya. Dan itu satu minggu setelahnya aku UTS, bisa dibilang ini UTS terakhir aku yang secara offline. Karena setelah itu aku boleh next slide-nya. Setelah itu pada tanggal 29 Maret aku mulai masuk Apple Academy. Jadi aku lebih sering datang ke Apple Academy dibanding ke kampus dengan izin khusus dari universitas tentunya. Ini hari pertama aku di Apple Academy, dikasih pinjam device yang keren. Dan boleh next. Nah, dan banyak banget yang terjadi, tapi nggak bisa aku ceritain di sini karena
bisa panjang banget dan makan durasi. Dan aku ikut program itu selama 9 bulan dan karena sibuk banget waktu semester 2 dan gak kepegang sama aku, jadi semester 3-nya aku mutusin buat cuti dan fokus di program Apple Academy ini sendiri. Dan di 9 bulan setelahnya, di 17 Januari, aku lulus dari Apple Academy, dan lalu aku lanjut lagi masuk kampus di Januari tanggal 28. Ya, boleh di next slide-nya. Dan, well, kampus ketika COVID ya semuanya berasa cepat ya, dan kurang banyak memori yang bisa aku abadikan juga karena kebanyakan screenshot dari laptop, jadi kurang seru juga kalau aku tampilin di sini. Dan waktu udah mulai offline itu 2022 awal tahun, aku lagi mempersiapkan untuk cari topik skripsi, dan salah satunya itu aku dan jurusan aku itu buka pendaftaran untuk research blockchain yang dipimpin sama ketua jurusan. Jadi aku iseng daftar, dan ini adalah salah satu foto di mana kita lagi waktu itu meeting untuk apa sih yang pengen kita bikin dan gimana cara implementasinya. Dan kebetulan risetnya itu juga berhubungan dengan skripsi aku di bidang blockchain. Ya, boleh next. Jadi di semester itu aku fokus untuk kerjain skripsi, dan beberapa bulan setelah itu, di 4 Juli, aku selesai sidang dan selesai revisi skripsiku, dan di 4 Juli aku dapat seluruh tanda tangan dosen-dosen pembimbing, penguji, dan ketua sidang. Dan bisa dibilang ini hari yang sangat menyenangkan karena jerih payah selama 4 tahun akhirnya selesai. Dan boleh di next. Dan dari Juli aku cari kerja sebagai blockchain developer, dan pada tanggal 28 November aku memulai hari pertamaku sebagai blockchain developer di Bali. Dan sekarang aku domisili di Bali. Dan boleh di next. Dan jadi aku dapat pekerjaan itu sebelum graduation. Jadi setelah aku ke Bali pada tanggal 17 Desember aku balik lagi ke Gading Serpong buat graduation di ICE. Dan fun fact, ini teman aku yang di sebelah yang pakai kacamata itu teman sekelas yang pertama kali aku ngajak ngobrol waktu di kampus. Dan ya, kita akhirnya lulus bersama juga. Oke, sekian dari aku. Perkenalan singkat dari aku. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Christian. Tadi aku dengar Kakak pernah ke Apple Academy ya? Iya, betul. Menurut aku sih bergengsi banget ya. Ya, aku juga mau sih kalau ke Apple Academy. Oke deh. Ya, boleh dicoba. Semoga aja ya. Amin. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan masuk ke sesi diskusi materi dengan para narasumber. Oke, jadi tanpa basa-basi langsung aja, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada para narasumber di sini. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Gimana sih Kak kesan pertama waktu Kakak masuk kuliah? Mungkin dari Kak Rais dulu ya. Oke semuanya, kesan pertama aku saat masuk kuliah ya, selama aku menempuh perkuliahan di kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, kurang lebih sudah selama 6 bulan, tentunya aku sudah memiliki kesan pada kampus ini. Kesan pertama aku masuk kampus UPN Nasional Veteran Yogyakarta, yang pastinya di awal masuk aku merasa sangat senang, karena bisa masuk di salah satu perguruan tinggi negeri, dan juga aku senang dikarenakan mutu dari pembelajaran di kampus UPN Veteran Yogyakarta sangat bagus dan terarah. Dosen-dosen di UPN Veteran Yogyakarta bisa menjelaskan suatu materi yang mudah dipahami oleh para mahasiswa dan mahasiswinya. Oleh karena itu, kesan aku pada kampus ini bisa dibilang sangat baik. Terima kasih, Kak. Oke. Kalau Kak Christian, kesan pertamanya waktu masuk kuliah? Ya, yang pasti gugup ya awal-awal masuk kuliah, karena kan kita dari homeschooling yang temennya pasti bisa kehitung jari lah. Waktu zaman aku paling enggak. Deg-degan banget karena waktu hari pertama ngumpul di kampus itu kan aku langsung ketemu sama ribuan orang di sana untuk orientasi. Dan tapi at the end karena udah dikelompok-kelompokin dari pihak kampus juga, aku bisa langsung gampang banget berbaur sama teman-teman kelompok, dan
ya ada beberapa juga yang masih kontak sampai sekarang. Jadi begitu udah kenal, udah akrab, udah nggak gugup lagi waktu itu sih. Itu yang paling penting sih kalau bagi aku dan berkesan waktu masuk kampus awal-awal. Oke. Kalau ke Ardian mungkin kesan pertama waktu masuk kuliah? Kalau aku seru sih, senang banget karena bisa diingat kan di homeschooling tuh temennya dikit banget, terus online terus kan. Pas masuk kampus ketemu orang-orang banyak, aku SKSD sama banyak orang, sumpah pas hari pertama tuh kayak ngobrol sama 100 orang mungkin kali asalnya apa, itu bener-bener yang aku suka banget sih, karena aku ketemu banyak orang, terus ternyata kehidupan kampus tuh bener-bener beda banget sama perkuliahan. Kalian tuh di sini bener-bener memilih apa yang kalian mau lakukan, kalian mau jadi apa, kalian mau ikut apa. Jadi kayak yang aku pengen banget dari dulu gitu loh, sebuah kebebasan, tapi tetap harus tahu diri juga sih. Oke. Yang terakhir mungkin dari Kak Sisilia. Kalau dari aku sih mirip seperti tadi Kak Christian, Raisa, Mardian. Ya sebenarnya senang, bersyukur bisa masuk UIN, tapi juga gugup ya, soalnya kan kayak bakal ketemu banyak orang nih, walaupun aku juga termasuk generasi online, waktu itu aku ospeknya online, tapi karena acara ospeknya rame banget, di situ kita harus kenalan sama banyak orang baru dan ngerjain tugas, jadinya ya nervous gitu, tapi asik juga sih karena kita bisa mengenal banyak orang yang tadi kayak Ardian bilang kayak sampai 100 orang gitu, dan mereka dari berbagai pulau, terus pengalaman kehidupan mereka juga berbeda-beda, yang mungkin juga yang apa ya, tanpa kita sadari siapa tahu teman-teman ospek kita ini nantinya bisa jadi relasi kerja atau sebagainya gitu sih. Iya, oke. Sorry. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa kakak-kakak di sini memilih jurusan yang sekarang kakak semua pilih? Mungkin dari Kak Sisile ya, aku pengen denger. Kalau dari aku dulu pertimbangannya ya seperti yang tadi aku udah bilang, sempat aku bilang itu aku suka menggambar. Yang kedua karena aku dari jurusan IPA, jadi sebisa mungkin aku mencari jurusan yang dimana aku nggak perlu pindah jurusan lagi, jadi nggak perlu belajar IPS lagi kan pada saat itu. Dan kebetulan arsitektur interior ini bisa di-apply sama anak IPA. Sedangkan kosannya kayak di ITB atau di tempat lain, desain interior itu kebanyakan buat anak IPS gitu. Oke. Kalau Kak Christian? Oh, kalau aku sebenarnya agak lucu karena aku udah tahu pengen ngoding itu dari SD. Jadi karena dulu sering main game-game, main game. Terus aku dulu iseng-iseng kayak, wah ini levelnya susah. Jadi ya bikin-bikin cheat sendiri. Nah dari sana tertarik untuk belajar kayak mau ngertiin gimana sih game itu bekerja, gimana sih cara bikin game kayak gitu. Nah dari situ aku udah tahu semenjak itu, oh aku nanti kuliah pengen belajar coding. Nah dari situ makanya aku pilih informatika. Gitu sih. Oke. Coding itu seru sih, tapi aku udah beberapa kali coba belajar coding, tapi bingung aja. Karena mungkin emang gak berbakat kali di coding ya. Enggak sih, aku juga awal-awal bingung, wah apaan ini? Iya, aku juga bingung banget, awal-awal tapi pasti kaget sih. iya, benar. Oke, mungkin kita lanjut ke Ardian. Alasan aku kenapa milih manajemen komunikasi sebenarnya aku juga bingung sih. Aku tuh awalnya di IPA kan, tapi kayak aku nggak merasa passion nih di IPS, dan aku bingung aku mau milih apa ya di rumpun soshum. Aku nggak pengen belajar terlalu lama karena kan kalau hukum lumayan nih belajarnya. Terus aku juga nggak suka ekonomi. Terus aku research sama teman aku, awalnya mau ilmu komunikasi UI, tapi kayak aduh nggak deh UI. Dicari-cari ada manajemen komunikasi, dicari tahu ternyata belajarnya all around gitu, jadi aku bisa jadi apa yang aku pengen mau gitu. Jadi aku milih manajemen komunikasi deh, dan termain bergengsi sih, jadi aku milih manajemen komunikasi karena cuma satu-satunya itu di Unpad kayak deh yang S1, sisanya S2. Manajemen komunikasi ya?
Manajemen komunikasi itu belajar apa aja sih, Kak? Sesuai namanya ya, kita tuh belajar manajemen, manajerial sebuah organisasi, sama kita belajar komunikasi, kayak bagaimana sebuah informasi itu bertukar dari satu orang ke orang lain atau ke kelompok. Nah, habis itu kita menggabungkan dua ilmu tersebut jadi manajemen komunikasi. Jadi kita kayak nge-manage komunikasinya biar misalnya di suatu organisasi komunikasi itu berjalan secara lancar. Makanya tadi kayak yang aku jelasin di awal kan, kita tuh bisa jadi perancang strategi komunikasi atau komunikasi strategis, ya gitu sih. Oke. Oke, kita lanjut ke kakak yang terakhir, yaitu Kak Rais. Kalau dari aku, alasan kenapa milih jurusan ilmu komunikasi ya, karena menurut aku tuh aku memiliki passion di jurusan ilmu komunikasi. Aku juga udah kepedean sendiri kan, kayak komunikasi nih cocok nih buat aku nih. Terus juga aku suka berbicara terhadap orang-orang baru, karena menurut aku ketika kita berbicara dengan orang-orang baru tuh, kita bisa saling sharing mengenai suatu hal yang belum pernah kita ketahui nih. Dan di dalam jurusan ilmu komunikasi juga, aku bisa mengasah public speakingku agar lebih baik lagi. Dan juga awal aku tertarik tuh dulu, aku pengen jadi penyiar. Kalau kalian suka dengerin radio, Prambors kan suka ada Desta tuh. Di situ aku ngeliat dia tuh bisa membawain suatu siaran tuh dengan baik dan lucu. Itu sih, aku tertarik kayak komunikasi. Berarti sama dong, aku juga tertarik komunikasi karena itu alasannya. Berarti kita sama, Kak dan Indra. Sama, iya, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Situasi yang kakak, seperti apa sih situasi yang kakak hadapi waktu pertama kali masuk kampus? Sementara sebelumnya kakak itu adalah siswa homeschooling. Mungkin dari Kak Christian dulu ya. Ya mungkin yang tadi ya yang aku bilang, yang biasanya ketemu cuma orang sedikit tiba-tiba langsung ketemu banyak, terus kan bener-bener apalagi kebetulan aku juga akselerasi, jadi teman-teman yang harusnya seangkatan masuk bareng kampus itu nggak kenal siapa-siapa kan, ibaratnya jadi bergaulnya langsung sama kakak kelas gitu. Jadi lumayan gugup, tapi karena udah terbiasa ngobrol dengan orang yang lebih tua, jadi ya lumayan bisa nyambung dan cocok sih. Itu sih yang paling kaget kalau diingat-ingat. Ya sih pasti kaget ya, apalagi kalau yang introvert ya waktu SMA ya. Terus ketika masuk kuliah kaget harus ketemu banyak orang. Iya pasti sih. Oke, kalau selanjutnya Kak Sisilia mungkin ya. Kalau aku situasi awalnya lebih kecapek sih, karena kan pertama kali banget nih ketemu banyak orang, terus juga pas hari-hari pertama itu kita bakal di ospek dulu. Nah, kalau di UI namanya OKK. Nah, pas di OKK itu kita benar-benar full dari pagi sampai sore itu hanya buat kenalan, terus kayak kerjain tugas ospek segala macam. Nah, selanjutnya setelah OKK selesai ada ospek lain, jadi namanya ospek departemen dan ada ospek jurusan. Jadi ada 3 ospek nih, tapi ospek departemen sama jurusan itu kayak hampir sebulanan. Itu pun nggak cuma ospek, kita juga udah mulai kuliah kan pada saat itu. Jadi harus ngerjain tugas ospek sama ngerjain tugas kuliah, lumayan capek sih. Cuman karena adanya ospek itu juga jadinya lebih bisa bertahan, lebih survive dengan keadaan kalaupun banyak tugas gitu. Oke. Selanjutnya mungkin dari Kak Ardian. Kalau aku sih mungkin nggak jauh beda sama Kak Sisil ya, capek karena ketemu banyak orang. Kalau aku malah ospeknya tuh ada ospek universitas, ospek fakultas, ospek jurusan, dan ospek jurusan tuh nyaris 3 bulan. Ya, gimana capek, tapi kita ketemu banyak orang, seru, jadi jalaninnya lebih mudah. Tapi yang membuat aku nge-highlight itu adalah aku kan baru pertama kali ngekos jauh dari orang tua. Itu yang bikin lebih capek sih, karena aku harus mulai belajar mandiri, aku harus berangkat sendiri, atau aku harus bangun sendiri, nyiapin apa-apa segala sendiri tuh benar-benar kayak kaget sih. Apalagi di sebelumnya kan belum pernah gitu. Oke. Oke, kalau selanjutnya Kak Rais. Kalau dari aku ya, waktu aku pertama kali masuk kampus tuh ya,
situasi yang aku alamin kan saat pertama kali masuk kampus, sedangkan aku dari siswa homeschooling, saat pertama kali aku masuk kampus, aku berpikir bahwa aku siswa yang sekolahnya sama dengan teman-teman aku. Jadi aku beranggapan tidak ada perbedaan di antara kita. Kita sama-sama menjalani pembelajaran yang dikasih oleh guru-guru secara sama. Nah, pemikiran itu yang aku terapkan dalam diri aku sendiri. Terus pas pertama kali aku masuk kampus, aku ada 3 ospek nih. Di angkatan aku ospek udah mulai offline ya. Ada ospek jurusan, ospek univ, ospek fakultas. Itu bener-bener dikasih tugas yang banyak banget sampai begadang-begadang. Sampai aku dulu mikir kayak, kok dunia kampus kayak gini banget ya. Pemikiran pertama aku masuk kampus sih. Tapi lama-kelamaan udah terbiasa akhirnya. Oke, baik. Berarti teman-teman ini mungkin jadi pelajaran juga ya buat teman-teman semua yang nanti mau kuliah, supaya nanti nggak kaget waktu masuk kuliah. Yang tadinya kita sekolah homeschooling, yang tadi Kak Christian bilang, tadinya kita cuma ketemu teman-teman yang itu-itu aja. Lalu waktu kuliah kita ketemu orang yang baru, lebih banyak lagi, dan kita mungkin bakal dipaksain buat bisa berkomunikasi dengan banyak orang ya di kuliah nanti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mata kuliah apa yang menjadi favorit dan yang paling berkesan sampai saat ini, Kak? Mungkin dari Kak Ardian? Boleh, apa ya, kalau buat aku tuh ada yang namanya logika berpikir kritis. Itu salah satu matkul yang cukup susah karena kita belajar banyak teori, dan pas UAS itu kita kan selama 6 bulan, kalau aku ya, pengalaman, itu 6 bulan tuh online terus. Dosen nggak pernah masuk ke kelas, jadi kita di Zoom terus. Tapi pas ujian langsung offline, dan pengawas ada 2. Langsung kaget, gimana dong, anjir. Pas ujian, pas belajar tuh selalu online, tiba-tiba ujiannya offline. Dan itu benar-benar yang paling memorable sih di kehidupan yang baru-baru ini di aku. Logika berpikir kritis. Oh, berarti kita juga belajar ya di sana tuh, belajar cara berpikir kritis juga ya? Iya, Oke. jadi kita diajarin psikologi juga, psikologi komunikasi juga diajarin. Jadi nggak cuma tentang komunikasi, tapi kita diajarin roots-nya juga, dasar-dasar dari komunikasinya. Bagus dong ya. Oke. Selanjutnya aku mau dengar dari Kak Sisilia. Kalau aku mata kuliah yang berkesan namanya perancangan arsitektur interior. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai kelas studio. Dimana ini cukup berkesan karena ya sama juga sih susah, karena tugasnya banyak banget. Tapi selain itu juga karena kan kalau kelas-kelas biasa itu cuma 2 jam ya per sesinya. Kalau ini tuh per sesinya 8 jam dan dalam 1 minggu ada 2 sesi. Kebanyakan tugasnya juga berkelompok. Jadi biasanya kayak bikin perancangan arsitektur ini biasanya kita sering kerja kelompoknya itu sampai benar-benar malam banget, bahkan kayak sampai begadang, terus harus nginep ke rumah teman buat ngerjain maket sama diagram. Tapi kalau sebenarnya asik atau enggaknya, asik sih, karena kalau seandainya kalau di UI sendiri kan banyak exhibition arsitekturnya. Nah, pas waktu exhibition itu kita bisa tahu hasil karyanya kelompok ini segimana, terus hasil kelompok kita segimana. Jadi kalau seandainya kita lihat hasil kita lebih bagus dibanding kelompok lain, kayak bangga gitu loh. Terus sebenarnya aku ada sedikit sneak peek, bisa share screen nggak ya? Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Boleh sempat ya? Oke, Karama. Berarti kalau arsitektur itu tadi Kakak Sisilia bilang tuh sampai malam banget ya berarti ya kuliahnya tuh ya. Berarti lebih sering begadang dong ya? Kalau seandainya mendekati akhir, kayak mendekati UAS, itu biasanya kebanyakan begadang sih. Nah, ini udah kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan. Kelihatan. Videonya keputar nggak? Belum, Kak. Oh, bentar. Coba aku ulang ya. Nah, kalau di sini tuh kita
Jendela. Oke teman-teman, selagi menunggu, mungkin aku mau ngasih tahu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan, teman-teman bisa tanyakan di kolom Q&A. Bagi teman-teman semua yang tidak tahu di mana tempat Q&A, itu berada di sebelah kolom chat. Ada aktivitas, lalu di sana nanti ada kolom tanya jawab dan kalian bisa tanyakan pertanyaan kalian di kolom itu. Oke Kak Cecilia, boleh dilanjut. Nah ini sedikit sneak peek, karena ini nggak bisa diputar ya udah aku jalan sendiri. Ini sneak peek kalau seandainya pameran tuh kayak gimana sih. Nah ini dari kelompok aku kayak gini. Dan di belakang itu banyak panel, itu panel dari kelompok-kelompok lain. Gitu. Oke Kak, makasih Kak Cecilia. Oke selanjutnya mungkin Kak Rais. Kalau dari aku, mata kuliah favorit buat aku nih ya, karena aku masih baru nih di semester 2. Jadi aku belum ada penjurusan untuk memilih apa yang mau aku tekuni. Nah, bagi kalian yang belum tahu itu apa penjurusan, jadi sebenarnya kampus beda-beda ya. Kalau di kampus aku, setiap komunikasi itu mempunyai penjurusan nanti kita milih di semester 3 atau 4. Di dalam penjurusan itu ada penjurusan seperti kamu mau nekunin broadcasting, kamu mau nekunin marketing komunikasi, dan juga jurnalistik. Jadi aku belum belajar sampai situ, jadi aku baru masih pengantar-pengantarnya aja ya. Jadi buat aku semua sama sih, tapi yang aku lebih suka ya, aku mempelajari tentang broadcasting sama marketing komunikasi. Itu masih pengantarnya, tapi di marketing komunikasi aku diajarkan bagaimana sih cara kalian memasari suatu produk agar konsumen-konsumen itu bisa suka terhadap produk kalian. Dan di broadcasting, aku diajari sejarah-sejarah pertelevisian dari tahun-tahun 1900-an. Aku diajari dari penyiar TV swasta pertama di Indonesia, itu apa aja gitu sih. Jadi diajarin di dalam marketing komunikasi dan broadcasting, diajarin sejarah-sejarahnya dan bagaimana caranya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Rais. Selanjutnya Kak Christian. Nah, kalau aku sendiri tuh mata kuliah favoritku dulu itu namanya algoritma dan struktur data. Jadi ya di sana kita pelajari algoritma-algoritma yang biasa dipakai di dunia perkodingan dan struktur data, gimana caranya kita nyimpen data dalam bentuk struktur yang seperti apa. Nah, itu tuh aku cocok banget sama pelajarannya dan kebetulan aku cocok juga sama dosen yang ngajarin kelas aku waktu itu. Dan dari situ aku benar-benar belajar dan ngertiin mata kuliah itu, dan itu ngebantu banget sampai aku di semester selanjutnya. Dan karena aku juga cocok sama dosennya, dosen di mata kuliah itu juga jadi dosen pembimbing utama aku waktu skripsi. Gitu. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di kampus kakak semua, itu ada berapa jurusan sih yang bisa dijadikan pilihan? Mungkin aku mau dengar dari Kak Ardian. Oke, di Unpad sendiri tuh banyak banget ya fakultasnya. Mungkin aku jelasin di Fakultas Ilmu Komunikasi aja kali ya. Di Fakultas Ilmu Komunikasi itu tadi aku dijelasin ada 6 jurusan di dalamnya. Kalau tadi kan di UPN, kita tuh ikutnya di FISIP dan jurusannya Ilmu Komunikasi, dan di dalamnya masih ada penjurusan lagi. Kalau di Unpad, di Vkom itu sendiri, itu yang awal Ilmu Komunikasi dan FISIP itu dipecah dijadiin satu fakultas, dan penjurusan tadi dijadiin jurusan sendiri gitu. Ada ilmu komunikasi, perpustakaan dan sains informasi, hubungan masyarakat, jurnalistik, manajemen komunikasi, dan televisi dan film. Mungkin aku jelasin dikit kali ya, mereka belajar apa aja gitu, yang aku tahu. Di televisi dan film, kita tuh lebih ke arah broadcasting, atau kita memproduksi suatu video, film, gitu-gitu. Kalau manajemen komunikasi yang tadi udah aku jelasin. Kalau jurnalistik, seperti namanya, kita diajarin jadi jurnalis. Dan yang aku dengar sih mereka ospeknya yang lumayan berat ya, karena
ospek itu mencerminkan kehidupan pekerjaan nanti. Kalau di fakultas aku seperti itu. Jurnalis itu yang kayak kalian tuh pokoknya yang paling keras deh, karena emang jurnalis juga kehidupannya keras. Terus ada hubungan masyarakat, itu kalian jadi kayak Excel, terus kalian jadi juru bicara di suatu perusahaan dan kawan-kawannya. Kalau perpustakaan dan saya informasi, aku sendiri kurang tahu. Kalau ilmu komunikasi yang ada di Unpad, mereka lebih ke arah ilmu pengetahuannya sih dibanding ilmu praktisnya. Jadi kayak research, mereka lebih sering riset dan kawan-kawannya gitu. Oke. Makasih Kak Ardian. Selanjutnya mungkin dari Kak Sisilia. Kalau aku sendiri di sini di UI ada 64 jurusan, dan kalau dikelompokkan tuh ada 14 fakultas, ada kayak fakultas psikologi, hukum, terus kedokteran sendiri, ada teknik. Nah, kalau seandainya yang jurusannya paling banyak diminati itu yang seperti udah pernah tadi aku bilang, ada kayak ilmu hukum, kedokteran, manajemen, psikolog gitu. Tapi kalau jurusan apa yang bagusnya dijadiin pilihan ya mungkin tergantung ke passion masing-masing lagi kali ya. Oke. Makasih Kak Sisilia. Selanjutnya mungkin Kak Rais. Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta nih aku jelasin satu-satu ya Kak. Itu meliputi 5 fakultas dan 21 jurusan. Di Fakultas Teknologi Mineral itu ada teknik geologi, teknik pertambangan, teknik perminyakan, teknik lingkungan, teknik geofisika, metalurgi, dan teknik geomatika. Kalau di Fakultas Teknik Industri itu ada jurusan teknik kimia, teknik industri, teknik informatika, dan sistem informasi. Di Fakultas Pertanian ada ilmu tanah, agroteknologi, dan agribisnis. Kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ada manajemen, ekonomi pembangunan, dan akuntansi. Nah, ini fakultas yang terakhir ya. Fakultas aku ada ilmu sosial dan ilmu politik, ada jurusan hubungan internasional, ilmu administrasi bisnis, ilmu komunikasi, dan hubungan masyarakat. Nah, tapi di UPN itu yang paling banyak peminatnya dan jurusan unggulnya sih teknik pertambangannya ya. Terima kasih. Oke. Iya Kak, terima kasih juga. Terakhir mungkin Kak Christian, boleh? Ya, kalau kampus aku dia ada 6 fakultas. Yang pertama itu teknik informatika, dan jurusannya itu ada sistem informasi, informatika, teknik komputer, teknik fisika, teknik elektro. Lalu ada fakultas bisnis juga, jurusannya itu ada manajemen dan akuntansi. Terus ada fakultas ilmu komunikasi, ini salah satu juga yang fakultas paling terkenal di UMN. Jurusannya itu ada komunikasi strategis dan jurnalistik. Lalu ada yang nggak kalah terkenal juga, itu fakultas seni dan desainnya dari UMN. Itu jurusannya itu ada desain komunikasi visual atau DKV. Lalu ada juga arsitektur dan film. Lalu ada juga fakultas terakhir itu perhotelan. Itu sih kalau dari kampusku. Oke Kak Christian, kasih. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih kiat kakak dulu waktu mempersiapkan diri masuk bangku perkuliahan? Mungkin mulai dari Kak Ardian ya. Oke, kiat apa sih yang aku dulu persiapkan nih sebelum masuk kuliah? Dulu kan aku ikut ini ya, les. Jadi aku tuh dibantu sama pihak les karena dia ada aplikasi gitu. Aku research nih. Kan sebelumnya aku dari riset sama teman aku manajemen komunikasi. Aku lihat, oh ternyata dia passing grade-nya lumayan ya. Berarti aku harus belajarnya lebih giat. Berarti aku tuh sering belajar selain di lesan. Aku ikut aplikasi online namanya Pahamify. Jujur itu ngebantu banget karena aku bisa belajar di mana aja, cuma dari HP. Jadi aku lebih sering tipe-tipe belajarnya gitu. Aku lebih sering yang ngerjain soal dibanding yang baca buku atau bikin catatan. Terus aku set goal sih yang dimana aku tuh percaya kalau hidup tuh pilihan. Jadi kalau misalnya aku gagal, berarti emang akunya aja kurang berusaha gitu. Karena aku udah mau manajemen komunikasi, aku berusaha dan belajar dengan sungguh-sungguh.
supaya aku bisa dapetin apa yang aku mau. Gitu sih kan, yang penting kalian ada usaha aja. Oke, oke. Selanjutnya dari Kak Rais, boleh? Kalau kiat dari aku sendiri ya menjelang masuk perkuliahan, tentunya aku mempersiapkan diri dengan belajar untuk melaksanakan tes dengan melakukan mengulang-ulang materi yang sudah aku pelajari. Lalu juga aku melakukan pembelajaran melalui YouTube, terus belajar sama teman-teman ya, karena aku ada yang nggak tahu, aku bisa tanya temanku ada yang nggak tahu bisa tanya aku. Saling belajar bareng sama teman-teman dan mengulang-ulang materi, dan juga belajar dari YouTube aja sih Kak aku. Terima kasih. Oke, berarti bisa belajar dari mana aja dong ya? Dari YouTube pun bisa juga ya? Bisa kan sekarang udah canggih kan, kita buka di mana aja Iya, udah keluar. betul. Iya. Oke, selanjutnya mungkin Kak Christian. Ya, kalau aku sendiri waktu itu aku ngeles aja sama ikut kelas yang disediain sama anak panah dulu. Ya, aku dulu ngeles aku ngeles dulu tiap hari, kecuali Sabtu Minggu. Dan aku tuh dulu semangat banget, jadi aku satu pertemuan les pokoknya harus selesai satu bab. Dan udah setelah ngerti ya aku ngerjain LKS. Kayak gitu sih. Kalau aku sendiri. Oke. Berarti Kak Christian ini termasuk orang yang ambis dong ya? Bosan di rumah sih tepatnya. Oh, bosan di rumah. Oke. Oke, selanjutnya Kak Sisilia. Kalau dari aku mungkin sama sih, hampir mirip sama yang lainnya juga, banyakin ke belajar. Karena ya kalau nggak belajar juga susah ya cara ngerjain soalnya kayak gimana. Kebanyakan itu kalau aku belajarnya lewat soal-soal tryout UTBK, terus juga belajar dari kelas anak panah yang tiap minggu itu. Kemudian aku juga ikut ruang guru sih. Dari ruang guru itu aku coba catat ulang, terus kayak materi-materi yang emang pentingnya itu aku masukin post-it note, terus tempel ke tembok. Jadi misal kalau seandainya lupa nih rumusnya, nanti tinggal lihat di tembok aja, jadi lebih cepat gitu. Sama kalau bisa banyakin tryout yang ada timernya, karena pas waktu SBMPTN itu kan bakal dikejar timer gitu. Jadi banyakin latihan aja sih. Ya, betul. Oke. Kita akan lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih tips belajar khusus biar bisa masuk jurusan yang kita mau nih? Mungkin aku mau dengar dari Kak Ardian. Tips belajar khusus ya. Kalau dari aku sendiri, yang penting kalian enjoy aja belajar ya. Karena walaupun dulu aku sering les kayak nyari setiap hari sampai hari Minggu doang yang libur, tapi itu aku pasti selalu nyempetin 2 atau 3 jam buat refresh diri aku dengan main game. Oke. Ya, lebih refresh diri aku. Pokoknya gimana pun juga caranya di hari itu aku tetap main game. Biar aku tuh nggak burn out sama belajar doang gitu sih. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Rais. Kalau tips dari aku ya, kalau aku punya tips tuh belajar jangan di saat kalian mumet aja sih. Kalau kalian mumet tuh belajarnya jadi nggak enak, jadi kayak kepaksa gitu ya. Terus juga coba kalian banyak ngulangin materi yang sudah kalian pelajari, banyak ngelakuin pelatihan-pelatihan soal, dan khususnya yang dari IPS nih ya, banyak membaca, karena soal tes nanti wawasan kalian terhadap pelajaran sangat diperlukan. Kemarin aku SBM tuh pelajaran tentang perang dunia, itu tuh banyak tuh keluar itu yang kayak gitu tuh. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rais. Selanjutnya kita ke Kak Sisilia. Kalau dari aku mungkin coba manfaatin waktu luang dengan baik ya. Karena kan kita di homeschooling pastinya punya banyak waktu. Nah, di situ kita bisa bikin timeline tuh, hari ini mau belajar apa ya. Kayak nggak perlu forsir banget. Ya manfaatin juga waktu luangnya kayak buat ya having fun nggak apa-apa. Tapi ya sebisa mungkin kalian tahu per jadwalnya tuh hari ini mau ngapain, hari ini mau belajar apa. Terus juga jangan lupa buat
perdalam materi, karena pas waktu SBMPT itu soalnya nggak mirip persis kayak yang di buku-buku gitu. Kebanyakan soalnya juga mereka bikin kreatif gitu loh pertanyaannya, yang kita harus benar-benar pemikirannya harus mendalam. Kalau dari aku gitu sih. Oke, makasih Kak Sisilia. Selanjutnya kita ke Kak Christian. Ya, kalau dari aku sih tipsnya itu ngertiin apa yang kita pelajari ya, nggak jangan dihafal, karena kalau kita udah benar-benar ngerti sama suatu teori atau suatu rumus, ya soalnya mau diputer-puter kayak gimana juga kita bakal bisa implementasi rumus itu untuk nyelesain soal tersebut sih. Jadi ya lebih ke ngertiin dibanding ngafalin. Kalau saran dari aku itu. Iya, setuju. Aku juga setuju. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa aja sih kegiatan yang sekarang setelah kakak-kakak semua ini menjadi anak kuliahan, dan mungkin buat Kak Christian, kegiatan apa aja sih yang sekarang Kak Christian lakuin? Mungkin dari Kak Christian dulu ya. Iya, kalau aku sih sekarang ya kerja ya, Senin sampai Jumat. Habis kerja ya ekspor Bali, weekend juga ekspor Bali. Ya cari sesuatu yang baru yang aku nggak bisa dapetin waktu tinggal di Gading Serpong, Jakarta. Berarti enak Lebih dong ya nyantai kalau sih. kerja di Bali. Iya. Kerja terus liburan ya ke pantai. Iya. Oh, nggak perlu liburan, pagi ke pantai atau enggak habis pulang kerja lihat sunset. Oh iya, benar. Enak banget ya kalau di Iya. Bali ya. Iya, ya gitu-gitu doang. Tapi kalau waktu kuliah yang mungkin aku ikut kayak UKM, kayak ekskulnya kalau di kampus, organisasi juga dulu. Ya, UKM itu banyak banget kalau tergantung masing-masing kampus, dan kamu bisa pilih interest kamu tuh join UKM yang mana. Kalau aku dulu joinnya programming club, jadi waktu itu ya klubnya les-lesan kayak belajar coding untuk ikut-ikut kompetisi kayak gitu sih. Oh, UKM tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu? UKM itu unit kegiatan mahasiswa kalau nggak salah. Kreativitas atau kegiatan, aku lupa. Tapi dia kayak organisasi yang bergerak di ya hobi kita. Kalau di kampusku dulu ada UKM badminton, ada UKM futsal, ada softball bahkan. Tapi ada juga yang mungkin yang suka anime, ada yang kayak ya Japanese culture gitu. Ada juga modern dance gitu-gitu. Banyak sih, tapi tiap kampus beda-beda ya. Jadi lebih kayak ekstrakurikuler ya? Ya, UKM bisa dulu. dibilang. Ya, bisa dibilang. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Sisilia. Boleh? Kalau aku selama masa kuliah sebenarnya kalian pasti bakal didorong buat banyak ngelakuin ini sih, antara kepanitiaan atau organisasi. Nah, organisasi sama kepanitiaan itu kan banyak banget. Jadi kalian bisa milih sendiri mau masuk ke UKM apa, seperti yang tadi Kak Christian udah bilang. Kalau dari aku sendiri, aku tahun lalu ikut organisasi kerohanian UKM KMB UI, di mana aku masuk ke bidang Halo, atau singkatannya tuh hubungan alumni dan lintas organisasi. Kerjaannya itu ya kayak gini lah, sama kayak Danendra, ngajakin pembicara alumni buat ngisi webinar, terus jadi moderator. Habis itu selain organisasi KMB, aku juga sempat ditarik buat kepanitiaan acara angkatan, terus acara se-Sulawesi. Di situ aku yang bertugas menjadi pembuat merchandise-nya. Terus juga kalau aku sekarang di organisasi IMA, Ikatan Mahasiswa Arsitektur, di bidang kesekretariatan. Oke. Makasih Kak Sisilia. Selanjutnya mungkin Kak Ardian, boleh Kak Ardian? Oke. Aku sih kalau di kampus dari maba tuh aku udah daftar rekrutmen gitu ya, kayak buat kepanitiaan. Di tahun lalu aku ikut acara fakultas aku namanya Vicom Awards. Aku jadi divisi Arts and Decoration. Makanya tadi aku paparin foto aku lagi ngedekor panggung. Terus aku ikut magang BEM juga, karena aku pengen ikut BEM di tahun ini.
di divisi advokasi pelayanan mahasiswa. Itu tuh kayak yang menghubungkan pihak dekanat kepada mahasiswa. Jadi aku yang menyampaikan aspirasi mahasiswa gitu. Terus aku juga di ospek aku tuh ada beberapa kali di mana tugas ospeknya bikin acara. Aku jadi ketua divisi desain dan aku bikin beberapa desain feeds dan baju untuk acara itu. Yang paling recent aku ikut kepanitiaan lomba di fakultas aku namanya Epicentrum. Aku jadi divisi event dan aku megang bikin short movie lagi. Terus Hama baru banget kemarin aku welcoming Hima. Aku baru join Hima di Sosling, sosial lingkungan. Jadi bergeraknya tuh di bidang sosial kayak ngasih bantuan dan kawan-kawan sama lingkungan itu kita reboisasi hutan dan kawan-kawannya gitu. Oke. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Rais. Kayaknya aku beda banget nih Kak, dari Kak Sisil, Kak Ardian, Kak Christian. Kalau aku lebih ke mahasiswa kupu-kupu. Jadi habis ngampus pulang, aku belum ikut organisasi. Ya paling kalau misalnya dosen ngasih materi sampai kos tuh aku catat materinya. Jadi di kelas tuh aku foto dulu. Terus kayak kuliah aku ngisi waktu-waktu aku sih belajar pasti, nongkrong juga, sama ikut UKM sepak bola sih ya. Jadi buat padetin jadwal aku lah karena nggak ada organisasi. Gitu aja sih Kak dari aku. Oke, tadi Kak Rais kedepannya ada rencana buat ikut organisasi nggak? Kedepannya pengen tapi belum tahu kapan. Lagi nyaman dengan kupu-kupu. Kak Darendra tahu gak kupu-kupu itu apa? Apa tuh? Nggak tahu aku tuh. Kupu-kupu Maksudnya tuh apa tuh? mahasiswa yang nggak sibuk gitu loh, yang ngampus langsung pulang, kalau nggak nongkrong gitu-gitu aja. Lagi nyaman. Oh, Tapi buat kedepannya sih aku pengen nyoba buat organisasi. oke. Mungkin aku ada pertanyaan bonus ya. Menurut Kak Christian, Kak Ardian, sama Kak Sisilia ya, sama Kak Rais boleh. Organisasi di kampus itu penting nggak sih? Mungkin ada yang mau jawab duluan? Boleh kali aku ya lagi semangat-semangat ya soalnya. Oke, boleh Kak Ardian. Menurut aku tuh dibilang penting, nggak terlalu sih, karena kalian bisa dapetin yang didapetin di organisasi itu di luar, nggak harus di organisasi kampus. Tapi yang nggak bisa kalian dapet itu kayak kalian bisa ketemu teman-teman, terus kalian bonding sama teman organisasi kalian melakukan problem solving bareng-bareng, itu tuh yang bikin seru gitu. Kenapa aku pengen join organisasi. Apalagi ngerasain hektiknya tuh menurut aku tuh susah gitu. Apalagi kalau tadi kan Kak Rais bilangnya di kupu-kupu ya, kuliah pulang tuh kayak enak sih, tapi kayak aku butuh sesuatu yang ngisi hari-hari aku. Oke. Kalau dari Kak, mungkin siapa? Mungkin ada yang mau jawab duluan? Kak Christian, Kak Sisilia, atau Kak Rais? Oke, kalau boleh dari Kak Sisilia. sebenarnya setuju sih sama yang tadi Ardian bilang, kayak penting banget enggak, tapi menurut aku minimal sekali lah coba-coba gitu. Soalnya di sana tuh kalian bakal banyak ketemu sama orang-orang baru kan, apalagi kalau yang organisasinya tingkat yang di luar fakultas, itu kalian bisa ketemu sama teman-teman dari jurusan lain, fakultas lain, yang dimana kita bisa tahu kesibukan mereka ngapain aja sih. Terus ya dari situ juga kita bisa dapat pengalaman kehidupan kan. Kayak misal Danendra kan pengalaman jadi moderator, karena waktu aku dulu juga ngambilnya di hubungan alumni dan aku sempat jadi moderator webinar, jadinya kayak tahu gitu, oh pas waktu gini harus ngapain ya. Terus juga dari organisasi kita bisa tahu buat ngatur waktu, karena sambil organisasi kan pasti tugas juga tetap jalan gitu. Oke. Kalau dari Kak Christian? Aku sih sama kayak Rais ya, sebenarnya aku nggak pernah ikut organisasi. Cuman UKM itu doang satu, itu pun seminggu sekali. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut aku lebih untuk experience sih. Kalian kalau pengen tertarik sama organisasinya atau kegiatannya dan kalian pengen jadi part dari kegiatan tersebut, ya why not new experience, dapat koneksi baru, dapat pengalaman baru, dapat struktur gimana sih kita bekerja di organisasi kayak gitu. Ya, aku mau nambahin aja, kalau Rais sama aku kupu-kupu, Ardian sama Sisilia tuh kura-kura.
kuliah rapat. Waduh, kuliah Iya. rapat kura-kura. Gitu aja sih dari aku. Oke, makasih Kak Christian. Kalau Kak Rais, gimana Kak? Kalau kata temen-temen aku yang ikut organisasi sih penting ya, tapi buat aku sih penting nggak penting. Karena kalau aku ngobrol sama temen aku tuh, kenapa sih ikut organisasi? Dia buat pengalaman dan juga buat nambah relasi yang paling utama tuh katanya. Nah, kalau menurut aku sekarang nih, aku lagi mikir kayak relasi tuh bisa aku dapetin di mana aja. Misal aku ke nongkrong, ketemu sama teman baru aku bisa ngobrol. Itu kan relasi baru. Jadi buat sekarang organisasi buat aku penting nggak penting. Buat aku sekarang. Gitu sih, Kak. Oke, makasih Kak Rais. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa cita-cita kakak nih? Kak, mungkin lebih Kak Sisilia, Kak Ardian, sama Kak Rais. Cita-cita setelah menjadi anak mahasiswa. Setelah lulus lah. Ada yang mau jawab duluan mungkin? Kak Rais, Kak Ardian, atau Sisilia? Kalau aku setelah menjadi mahasiswa sih, yang pastinya aku ingin bisa bermanfaat ya dan berguna untuk orang lain, bisa membantu orang lain, dan juga bisa bekerja di salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia lah. Simpel-simpel aja sih kalau buat aku cita-citanya. Gitu sih, Kak. Oke. Kalau Kak Ardian, cita-citanya? Aku yang penting ilmu yang aku dapat tuh bisa jadi sebuah manfaat bagi lingkungan dekat aku ya, sama masyarakat, gitu aja sih. Oke. Kalau Kak Sisilia? Kalau aku mungkin to the point aja. Kalau aku mungkin kayaknya pengen cari kerja, terus nambah pengalaman gitu. Ya, gitu doang sih. Yes. Betul sih benar. Kalau Kak Christian, mungkin ada cita-cita Kak Christian setelah kerja mungkin? Setelah kerja pensiun dong. Oh iya, benar. Kalau waktu cita-cita kakak waktu jadi mahasiswa dulu apa tuh setelah kuliah nanti? Setelah lulus? Kalau aku sih dulu lebih pengen punya mungkin lebih ke create something yang bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Apalagi kan aku di bidang teknologi dan impact dari teknologi itu sendiri sesimpel aplikasi kayak Gojek, Tokopedia itu kan udah kelihatan banget ya di masyarakat. Ya mungkin kedepannya kalau ada peluang pengen coba bikin aplikasi kayak gitu sendiri sih. Berarti sekarang belum coba-coba atau sudah pernah coba? Belum sih, karena terdistract dengan teknologi baru ya blockchain, makanya aku sekarang lagi dalamin bidang itu. Oh iya. Kalau AI gimana Kak? AI aku udah pernah coba juga sebelumnya. Cuman permasalahan di AI itu ada yang namanya dataset buat AI-nya itu belajar, dan dataset itu nggak segampang itu untuk didapat gitu sih. Jadi resources-nya susah buat didapat. Oke. Ya, simpelnya seperti itu. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Udah siap belum nih? Masih pada semangat gak nih teman-teman semua nih? Harus semangat dong. Karena setelah ini kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke. Halo Pak. Kita ke pertanyaannya. Pak Danendra, halo. Kak Danendra. Ya, sorry. Halo, aku mau tanya itu. Sorry, Sebastian. Kalau mau tanya, boleh nanti kamu bertanyanya di sesi tanya jawab aja. Atau kamu mungkin nanti, saya ingatkan lagi ya teman-teman semua ya, kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom Q&A atau tanya jawab. Kalau kalian masih bingung di mana tempat kolom Q&A itu, ada di sebelah chat, ada aktivitas, lalu di dalamnya itu ada kolom tanya jawab. Nah, kalian bisa tanya di kolom itu. Kasih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. Apa pesan kakak untuk siswa anak panah sekarang ini, apalagi yang kelas 12 mungkin ya, yang udah mau lulus tahun ini? Ada yang mau jawab duluan mungkin? Gak ada? Oke, aku tunjuk ya. Mungkin Kak Ardian. Boleh. Yang penting kalian
punya tujuannya, habis ini mau ngapain, terus tekunin aja. Gitu aja sih. Oke. Nah, iya benar. Kalau selanjutnya mungkin Kak Sisilia. Kalau dari aku, pertama-tama itu make sure dulu jurusan yang kalian mau pilih. Kayak benar-benar make sure ini benar nggak ya jurusan yang aku pilih, karena ini keputusan kalian buat 4 tahun loh. Dan tentunya dari 4 tahun itu kalian harus komitmen dan disiplin sama diri kalian sendiri. Karena kalau sekedar passion doang, passion juga ada satu titik nanti kalian bakal jenuh. Jadi pastiin banget kalian harus komitmen dan disiplin. Gitu sih dari aku. Sama semangat ya yang bentar lagi mau masuk perguruan tinggi negeri. Ataupun yang swasta. Semangat semua. Oke, terima kasih Kak Sisilia. Bener banget sih. Harus make sure banget nanti mau pilih ke jurusan mana. Jangan sampai nanti ketika udah kuliah, jadinya salah jurusan. Oke, kita lanjut ke Kak Rais. Pesan aku buat siswa-siswa anak panah, terus berusaha dan belajar, dan pantang menyerah demi kesuksesan yang akan datang. Dan juga semoga kalian semua bisa masuk di universitas perguruan tinggi negeri impian kalian. Dan juga mari semuanya masuk ke jurusan ilmu komunikasi nih, aku sekalian. Wah, promosi ya. Promosi. Karena komunikasi itu enak, santai. Bagus deh pokoknya deh. Oh, kalau yang nggak santai itu Kak Sisilia ya? Wah, itu santai nggak? Ya, gimana ya menjelaskannya? Nggak santai tapi asik sih. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Christian. Ya kalau saran dari aku sih sama kayak Sisilia yang nggak terlalu beda jauh. Kamu pilih jurusan yang kamu benar-benar suka, dan kamu nggak keberatan kamu ngerjain itu semalaman, bahkan ibaratnya ngorbanin waktu tidur kamu, karena kuliah kita nggak pernah tahu tugas apa yang bakal dikasih, deadline-nya kayak gimana, dan kalau kita seneng, atau at least kita bener-bener don't mind untuk ngerjain itu semalaman, ya tandanya kita bakal survive di kuliah itu. Sementara kalau kita salah pilih jurusan, kita nggak rela buat ngorbanin waktu tidur kita, itu boleh dipikir-pikir lagi, mungkin cari jurusan lain, kira-kira apa yang kamu nggak keberatan gitu buat begadang. Karena jangan sampai kamu pilih jurusan yang salah terus malah nyerah atau jadi mahasiswa abadi sih. Itu aja kalau dari aku. Oke. Makasih Kak Christian. Nggak berasa ya kita udah selesai sampai di sesi diskusi tadi. Terasa juga udah 1 jam berjalan ya teman-teman semua ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman semua nanti kalau ada pertanyaan yang mau ditanya, bisa di kolom Q&A ya. Sebentar ya, teman-teman. Oh iya teman-teman semua, hampir lupa. Kayaknya di chat udah ada link buat absensi. Jadi diminta untuk teman-teman semua mengisi link absen. Ya teman. Oh udah ada di chat ya. Kalian bisa langsung aja isi absennya di kolom chat. Terus teman-teman semua yang mau bertanya, boleh banget tanya ya di kolom Q&A. Sebentar ya. Oke teman-teman semua, ada yang mau nanya? Boleh dipersilakan sekarang untuk raise hand, nanti diizinkan untuk open mic. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita mungkin aku bacain ke ini ya, bacain aja yang ada di kolom Q&A. Oke. Ada Alicia Lee. Dia tanya, Kak,
untuk jurusan kedokteran di UI ada fakultas apa aja ya, Kak? Berarti ini pertanyaannya untuk Kak Sisilia ya? Oke, kalau setahu aku ya, sebenarnya mohon maaf banget kalau seandainya misal ada yang salah. Kalau setahu aku, buat fakultas kedokteran itu dia khusus di kedokteran. Nah, sedangkan aku nggak tahu nih ilmu gizi apakah dia masuknya ke kesehatan masyarakat atau kedokteran. Tapi setahuku kalau fakultas kedokteran itu dia emang sendiri kedokteran dan dia kampusnya itu di Salemba. Kalau misal kamu tertarik sama kedokteran UI, saran aku sih coba cari tahu dulu ya apakah bisa mendaftar atau enggak, karena setahu aku dulu aku pernah baca sedikit kayak kan kreditasnya anak panah udah B, apakah sudah bisa buat mendaftar di kedokteran atau enggak gitu sih, karena setahu aku dulu kayak ada minimal akreditas kalau nggak salah, mungkin coba dicek lagi. Oke Alicia, ada yang mau ditanyain lagi mungkin? Cukup? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Jonathan Ansel. Ini pertanyaannya untuk Kak Christian. Kak, ini kebetulan saya mau kuliah di UMN juga. Dan pertanyaan saya itu, ospek di UMN itu ada berapa atau berapa lama? Dan mungkin kalau boleh kasih tahu detail-detail dikit pada saat ospek itu ngapain aja. Terima kasih. Oh, kalau untuk ospek waktu zaman aku itu tuh kalau nggak salah sekitar 2 hari atau 3 hari, aku lupa. Kita tuh disuruh bikin tugas, habis itu minta-minta tanda tangan sama kakak-kakak kelas, kenalan sama teman-teman seangkatan. Habis itu perkenalan juga di jurusan yang kamu pilih itu kamu mau ngapain sama kakak-kakak kelas dari jurusan tersebut. Dan lebih ke belajar budaya kampus tuh kayak gimana sih, dan kebetulan UMN kan ada nilai 5C. Nah, di sana tuh kita juga ditekenin 5C itu apa, dijelasin seperti itu. Nggak ospek di UMN seru kok, nggak menyeramkan seperti ya ospek-ospek yang orang-orang pada bilang. Gitu sih. Dan ya seru dan ya cuman capek tapi worth it. Iya. Oke, gitu. Gimana Jonathan? Ada yang mau ditanyain lagi mungkin ke Kak Christian? Itu saja. Thank you. Oke, cukup ya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Gloria Angelina. Kakak-kakak kira-kira tes masuk universitas itu dites apa aja ya? Ini mungkin aku tanya ke Kak Ardian ya, karena yang belum jawab tinggal Kak Ardian sama Kak Rais. Boleh Kak Ardian jawabannya? Oke. Kalau untuk tahun ini kan ada berbeda buat tahun lalu ya. Tahun ini SNBT dan itu semuanya TPS ya. Kalian mungkin bisa cari tahu lebih lanjut tentang TPS apa aja yang diujikan, karena jujur berbeda dengan tahun aku. Tapi di PTN sendiri itu ada jalur lain, yaitu jalur mandiri. Di jalur mandiri itu ada 2 tipe, ada yang pakai skor UTBK dan yang masuknya pakai tes. Dan untuk tesnya itu dia cuma di bagian TPS saja, seperti penalaran umum, terus MTK-nya tuh yang nggak terlalu rumit-rumit banget lah, bahasa Inggris dan gitu-gitu. Terus ada juga jalur lainnya kayak jalur KJP, jalur prestasi, banyak sih kalau untuk PTN-nya. Tapi kalau untuk swasta aku kurang tahu. Oke. Mungkin Gloria Angelina ada yang mau ditanyain lagi ke Kak Ardian atau mungkin ke kakak-kakak yang lainnya? Cukup ya? Oke, kita cukupkan saja. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang membuat kakak-kakak paling termotivasi dan bisa bertahan untuk nggak menyerah, terutama kalau lagi jenuh atau udah capek? Mungkin udah capek sama kuliah ya. Bertanya mungkin ke Kak Rais. Ini yang tanya cowok apa cewek, Kak? Oh iya, Vanessa 7 Jua. Nah, susah namanya. Cewek Vanessa. Ya? Iya, dari cewek. Buat capek, kalau aku sih
aku sering mumet kok karena tugas juga lumayan banyak di UPN. Kalau aku lagi mumet sama pelajaran ya, itu aku tinggalin dulu tuh tugas-tugas. Aku ngobrol nongkrong gitu sama teman-teman. Aku senengin dulu diri aku tuh. Terus baru ketika aku udah mau ngelakuin tugas-tugas lagi, ngerjain tugas-tugas lagi, baru aku kerjain. Jadi kalau kita lagi mumet, kita lagi capek, aku stop dulu untuk tugas. Ntar kalau kondisi aku udah memungkinkan lagi, baru aku kerjain lagi. Itu sih tips dari aku sih. Agar kalian bisa kuat semuanya. Oke. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang mau bantu jawab juga? Mungkin Kak Cecilia karena yang tanya Vanessa. Kalau dari aku sebenarnya sama sih kayak Rais tadi, kayak kalau seandainya lagi mumet itu ya paling hentikan dulu apapun yang dilakukan, terus ya spend time for yourself, bisa me time, bisa tidur, terus kalau udah rasa baikan ya baru deh ngerjain. Sama mungkin ya motivasi paling ini deh, kayak ingat aja kalau ya kuliah kan juga biaya ya, dan biaya itu dari orang tua, jadi ya menjadi penyemangat kita lah. Oke. Mungkin Kak Christian atau Kak Arden mau jawab juga? Kalau dari aku sih nggak beda jauh ya. Apalagi kan kalau di bidang aku, mungkin kita mumetnya itu kalau kita dikasih masalah terus susah banget dan kita nggak ketemu solusinya. Jadi ya bagus untuk kita kadang kalau lagi mumet, take time, mungkin pergi keluar, jalan-jalan bentar, untuk bisa lebih enak dan lebih ngalir untuk ngerjain tugas-tugasnya sih. Dan at the end pasti kekejar, santai aja. Aku sih selalu nerapin itu kalau lagi dikejar deadline. Semuanya pasti bisa lulus. Betul. Iya, motivasi diri sendiri aja. Iya. Oke, mungkin Kardian mau jawab juga atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Boleh lanjut aja. Oh, boleh. Oke. Vanessa, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Eric Tobing. Ini pertanyaannya untuk Kak Christian. Kak Christian, bedanya sistem informasi dan informatika sama teknik komputer itu apa ya? Nah, ini pertanyaanku juga waktu dulu pengen pilih jurusan. Nah, kalau sistem informasi itu irisan, kita mempelajari coding juga, tapi at the same time kita pelajarin dari sisi manajemennya juga. Jadi dari sisi bisnisnya, cara ngatur project kayak gitu. Jadi ibaratnya sistem informasi itu gabungan antara bisnis manajemen dengan informatika, dengan coding. Sementara kalau informatika itu kita benar-benar pelajarin full pengembangan software. Jadi kayak coding website, coding mobile application, seperti itu. Sementara kalau untuk teknik komputer, itu lebih fokus untuk mempelajari hardware-nya. Jadi kalau kayak kalian pengen tanda kutip bikin komputer sendiri, pelajarin gimana cara komputer itu secara hardware bekerja, teknik komputer itu lebih cocok. Kayak dia nyinggung elektro juga sedikit. Seperti itu, dibanding software. Oke, baik. Eric Tobing, ada yang mau ditanyakan lagi ke Kak Christian? Itu aja, makasih Kak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin ke siapa ya? Mungkin kakak-kakak semua ada yang mau bantu jawab. Ini ada pertanyaan dari Rachel Amirah. Apa kualifikasi yang harus dicapai untuk masuk kuliah ITB? Tapi karena di sini nggak ada yang masuk ITB, mungkin ada tips nggak? Kualifikasi yang harus dicapai kalau mau masuk kuliah yang dituju. Ada yang mau jawab duluan mungkin? Dulu aku ini sih dulu sempat tertarik sama ITB juga. Kualifikasi sebenarnya kurang tahu ya kalau kualifikasinya seperti apa. Tapi yang setahu aku kalau ITB itu pertama
harus kuatin di ini sih, pertama mata pelajaran kamu. Karena setahu aku kalau ITB di semester awalnya itu mereka masih pembelajaran yang seperti SMA gitu. Jadi belum ada penjurusan, nanti di nanti di semester berapa gitu, semester 3 kalau nggak salah, atau semester 2, itu baru kalian bakal dinentuin penjurusannya apa tergantung dari nilai kalian. Oke, makasih Kak. Oke. Semoga membantu. Ada yang mau ditanyain lagi? Rachel? Aman ya? Cukup ya? Belum Pak, tinggal aku. Oh iya. Oke, boleh Sebastian. Aku cuma mau tanya aja, apakah kalau masuk universitas swasta itu harus pakai jalur apa itu? Aku sih masuknya itu nanti UPH yang universitas swasta itu harus pakai jalur apa ya itu? Mungkin aku yang bantu jawab kali ya, karena aku sendiri yang swasta di sini. Iya. Kalau aku sendiri waktu itu, kalau untuk masuk swasta, setahu aku 2 jalur yang paling common, yang paling umum itu lewat jalur rapot sama jalur tes mandiri. Nah, kalau jalur rapot itu untuk homeschooling waktu zaman aku itu nggak bisa. Jadi kita harus tes mandiri. Jadi mungkin kamu kalau mau masuk swasta, UPH sih harusnya nggak terlalu beda jauh sama UNN. Jadi harus tes mandiri. Jadi kamu datang ke kampusnya, daftar, terus nanti harus ikut tes kayak gitu. Nah, kalau di UMN dulu tesnya itu yang basic-basic aja, Inggris, matematika, psikotes, seperti itu sih. Oke. Iya, tapi aku mau tanya lagi tuh, kalau jalur rapot itu kalau untuk sekolah apa itu, Christian? Kalau untuk jalur rapot itu untuk homeschooling sih waktu zaman aku nggak bisa. Jadi mungkin kalau aku sendiri juga lewat jalur tes. Kalau sekolah formal seperti yang sekolah biasa sih mungkin bisa lewat jalur rapot. Kayak gitu, Sebastian. Jadi harus tes dulu ya, Christian? Iya, betul. Harus tes. Kalau untuk kita. Oke, apakah cukup, Sebastian? Cukup. Udah. Oke. Oke deh. Teman-teman diingatkan lagi teman-teman semua ya. Bagi teman-teman semua yang belum mengisi absen, boleh kalian isi sekarang. Linknya sudah ada di kolom chat ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir kayaknya ya, karena mengingat waktu ya. Ini dari Alif. Kak, kalau untuk pendaftaran lewat jalur prestasi, bisa nggak pakai prestasi di luar akademik? Mungkin ada yang mau jawab? Kalau di Kak kampus Sisilia? aku, boleh, Kak Rais? di kampus aku Universitas Pembangunan Nasional Jogja tuh bisa dia pakai jalur prestasi di luar non akademik. Misalnya kalian punya prestasi bola atau futsal, itu kalian bisa daftarnya. Gitu. Ntar kalian cari informasinya di Google aja. Oke, betul. Kalau dari Kak Christian mungkin? Atau Kak Ardian, Kak Sisilia? Kalau di Kak Christian dulu deh, nggak apa-apa. Sisilia. Oke. Jadi kalau dari kampus juga, setahu aku waktu ada prestasi di luar non akademik itu juga bisa lewat jalur itu, kayak misal olahraga atau seni dan lain-lain. Dan ada tingkat-tingkatan juga internasional, lokal seperti itu. Oke. Oke, Kak Sisilia boleh jawab? Sama sih, ada juga namanya PPKB. Nah, dari jalur prestasi itu biasanya dia lebih cepat pendaftarannya dibandingkan yang SBMPTN. Jadi dari sekarang coba cari aja sih menurutku. Oke. Mungkin Kak Ardian ada yang mau dijawab, boleh? Udah terwakilkan semua. Oke, berarti emang kalau mau melalui jalur prestasi di luar non-akademik, mungkin ini ya, lebih cari-cari informasi ya, apakah bisa di universitas yang dituju itu bisa, apakah bisa. Oke, good. Oh, ada yang tanya lagi nih, dari Tara Kaifa. Kak,
kalau UKM itu kayak ekstrakurikuler gitu atau bukan? Dan itu wajib atau untuk diikuti atau enggak? Boleh kalau ada yang mau jawab? Aku boleh deh. Kak Christian mungkin? Oh, Kak Ardian. Oke. Boleh? UKM itu nggak wajib diikuti ya teman-teman. Kalian boleh kok nggak ikut sama sekali. Tapi ya bisa dibilang dia mirip ekstrakurikuler karena emang isinya tuh literally yang kalian suka, hobi kalian. Aku juga lagi ikut UKM badminton di sini nih, dan nggak ada kewajiban juga aku harus datang atau enggak. Terserah kalian sih. Tapi ada juga UKM yang mengikat juga seperti yang pecinta alam atau yang lain-lain gitu. Jadi tergantung UKM yang kalian join. Tapi kalian nggak wajib join UKM. Oke, berarti kesimpulannya UKM itu nggak wajib ya untuk diikuti ya. Tapi kalau memang mau ikut, silahkan ikut. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan yang terakhir. Ini untuk semuanya ya. Untuk Kak Cecilia, Kak Ardian, ke Kak Rais, dan juga ke Kak Christian. Ada pertanyaan dari Stacy Quincy. Apa future plan kakak? Ada yang mau jawab duluan? Kak Rais boleh? Kalau future plan aku sih, semoga yang sudah aku pelajarin sekarang bisa bermanfaat bagi aku dan aku bisa mengimplementasikannya di dunia pekerjaan nanti. Udah itu aja sih Kak, future plan aku. Ilmu bermanfaat. Ya. Kalau Kak Ardian, ada future plan kakak? Future plan buat semester ini aja deh. Semoga aku bisa berkontribusi pada himpunan mahasiswa yang aku ikuti, terus aku bisa join BEM dan menjadi mahasiswa yang berkontribusi bagi kampus aku sih. Itu aja. Wah, keren. Kalau Kak Cecilia? Kalau aku ceritanya mungkin kedepannya pengen coba ikut sayembara atau mungkin magang, sama karena sekarang aku lagi di IMA, mungkin aku pengen semoga ya bisa berkontribusi banyak di jurusan. Oke. Mungkin Kak Christian ada future plan? Ya, kalau aku sih ya aku berharap aku lebih bisa dalemin bidang yang aku tekunin sekarang, dan aku juga lagi menekuni bidang-bidang lain juga yang sebenarnya jauh di luar dari jurusan yang aku tempuh di universitas. Jadi ya meskipun habis selesai kuliah tetap masih belajar sih sampai sekarang, dan semoga bisa mendalami yang aku pelajari sekarang. Itu sih kalau dari aku. Oke. Ternyata ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini benar-benar yang terakhir ya. Oke, dari Alicia Cody. Menurut kakak di Universitas Indonesia, menurut kakak di Indonesia, universitas apa yang terbaik untuk art? Saya masih belum tahu universitas apa yang cocok buat saya. Mungkin kalau art, mungkin ke Kak Cecilia ya? Paling promosi dikit lah, ayo masuk arsitektur interior. Tapi kalau jujur, kalau mau yang art terbaik, setahu aku yang terkenal FSRD-nya ITB sih. Karena itu memang pure design dan di sana ya bisa banyak explore, bisa explore nirmana, kayak perpatungan sama gambar juga ada gitu sih. Oke. Terima kasih Kak Cecilia. Okay. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih buat para kakak-kakak pembicara udah mau sharing pengalamannya di acara hari ini. Dan semoga teman-teman semua bisa mendapatkan insight-nya juga. Terima kasih teman-teman semua udah mau ikut acara hari ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.